Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kalian mungkin melihat ya, dimana ada seorang Habib datang langsung salam, langsung kasih amplop, langsung kasih uang. Saya kadang-kadang bingung, nggak tahu apa alasan mereka, kenapa mereka memberikan uang, memberikan segalanya untuk Habib. Padahal dari kontroversi yang ada, Habib ini pun belum tentu mereka keturunan Nabi, karena banyak orang yang memperdebatkan itu. Dan kalaupun mereka memang benar keturunan Nabi, apakah dengan kita bersedekah kepada mereka, kita mencium tangannya sampai seperti itu, kita menundukkan wajah kepala kita seperti itu, apakah dia bisa menjamin kita masuk surga? Kan gak bisa juga. Nabi SAW juga bersabda, jauhkanlah diri kalian dari gulu, berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain juga, Nabi mengatakan, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu, atau hamba Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, janganlah kalian memujiku secara batil, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Hal itu sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa alaihi salam, sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat ilahiyah. Karenanya sifatilah aku sebagaimana Robku memberikan sifat kepadaku. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasul utusannya. Jadi terlalu memuliakan Habib, seolah-olah mereka bersih dari perkataan-perkataan buruk, bersih dari dosa-dosa. Ini juga salah. Meskipun mereka Habib, mereka keturunan Nabi misalkan, itu tidak menjamin mereka bersih dari kejahatan-kejahatan, bersih dari kemaksiatan. Bahkan keturunan Nabi juga ada yang dari Syiah, ada yang dari Sufi. Jadi kalau kita mengambil patokan keturunan Nabi itu semuanya benar, nggak bisa. Makanya kalau kita fanatik, itu jangan fanatik kepada ketokohan, fanatik kepada Habib, tapi fanatiklah kepada kebenaran, fanatiklah kepada Al-Quran, fanatiklah kepada sunnah. Ini baru benar. Jika memang kita ingin bersedekah kepada orang, ya bersedekahlah kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, orang yang membutuhkan, bukan kepada Habib. Dan juga kalau kita menjadi seorang pendakwah, kita menjadi seorang ustadz, kita menjadi seorang Habib, misalkan, nggak pantas kita meminta uang kepada jamaah, kita mengambil uang jamaah. Kita harus berdakwah dengan murni. Kita harus berdakwah hanya karena Allah, karena kita ingin menyebarkan agama Allah. Bukan kita berharap amplop, berharap uang, berharap disanjung orang, berharap dicium-cium orang, berharap dielu-elukan orang. Ini adalah tradisi yang kadang-kadang menjadi kebiasaan di negara kita, dan itu bisa membuat masyarakat kita menjadi semakin bodoh. Jadi teman sunnah, sekarang kita harus membuka mata kita. Habib yang kita katakan sebagai cerminan Nabi SAW nyatanya tidak mencerminkan Nabi. Joko Widodo alias Mulyono. Yang kedua, di masa-masa akhir jabatanmu wahai Jokowi, minta maaflah kepada rakyat atas selama ini kebijakan-kebijakan yang kau lakukan, yang dimana mungkin banyak daripada kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat menderita, bikin rakyat kelaparan. Minta maaflah engkau kepada rakyat, karena engkau suka nipu rakyat, suka bohongi rakyat. Engkau tipu rakyat dengan muka polosmu, engkau bohongi rakyat, engkau tipu rakyat. Pemerintah dicaci maki, dihujat, seolah-olah pemerintah nggak ada benarnya. Padahal kita diajarkan oleh Nabi ya untuk menghormati pemerintah, sekalipun pemerintah itu ada kesalahannya, karena nggak ada kesempurnaan di dalam pemerintahan. Yang terpenting kita nggak dilarang sholat, kita nggak dilarang ibadah, selama kita diberikan kesempatan untuk beribadah, diberikan kesempatan untuk mendirikan tempat ibadah, maka jangan terlalu lebay di dalam mengkritik pemerintah, jangan terlalu fanatik di dalam mengkritik pemerintah. Sebelumnya ingin saya jelaskan bahwasanya akidah Ahlussunnah, dan ini dijelaskan dalam buku-buku para ulama. Saya tidak bicara omong kosong, tapi dari buku-buku mereka, bahwasanya taat kepada pemerintah bagaimanapun kondisinya selama pemerintah tidak kafir. Tidak boleh memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Selama dia muslim, selama dia masih membiarkan orang-orang sholat, maka tidak boleh seorang berontak. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW banyak hadis
Sayakunu umara fikum, akan ada pemerintah-pemerintah di antara kalian, qulubuhum qulubu syayatin fi jusmanil ins. Hati-hati mereka hati-hati syaitan, namun dalam tubuh manusia. Akan ada pemerintah-pemerintah seperti ini. Entah sudah ada atau akan ada, wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis yang lain mengatakan, syiraru a'immatikum alladhina yal'anunakum wa tal'anunahum wa yad'una alaikum wa tad'una alaikum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah para pemimpin yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Dan mereka mendoakan kecelakaan bagi kalian dan kalian juga mendoakan kecelakaan bagi mereka. Maka para sahabat bertanya, "Afala nunabidhum bisayf ya Rasulullah?" Apakah boleh kami memberontak mereka, perang mereka? Kata Rasulullah SAW, "La illa an tarau kufran buwahan indakum minallahi fihi burhan." Tidak boleh sampai kau lihat dia benar-benar kafir baru kau lakukan. Dia pergi misalnya merubah agamanya atau dia menginjak Al-Qur'an misalnya, itulah lagi ceritanya. Ya, itulah ceritanya. Para ulama mengatakan, taruhlah pemerintah ini kafir, ini pemerintah kita, pemimpin kita kafir. Tidak mau sholat, mencela Nabi, menghina Allah, menginjak Al-Qur'an. Pun kalau kita memberontak, para ulama mengatakan ada syarat yang perlu kita perhatikan, masalah kemampuan, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, sabar. Nabi saja Bilal disiksa, beliau sabar. Ibunya Ammar bin Yasir dibunuh, beliau sabar. Artinya ini sekedar persyaratan sudah ada satu terpenuhi untuk memberontak, yaitu jika dia kafir. Selama dia tidak kafir, bagaimanapun kezalimannya, kata para ulama tidak boleh memberontak, karena pemberontakan pasti mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar. Dan Islam adalah agama yang menimbang antara maslahat dan mudarat, bukan agama khayal, bukan agama asal yang penting perang, asal jalan, enggak. Lihat maslahat dan mudarat. Kalau tidak ada pemerintahan, ada pemberontakan, pasti banyak yang bertumpahan darah. Kita sudah contoh-contohnya di mana-mana sekarang, banyak bertumpahan darah. Itu tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan. Ya. Lantas bagaimana kalau ternyata pemerintah kita tidak kafir? Seorang yang muslim, yang juga sholat, dia punya kekurangan yang wajar. Dia punya kekurangan yang wajar, kita berusaha menasihati dengan cara yang baik. Coba kita bayangkan seandainya di negara kita tidak ada pemerintahnya. Lampu merah mati semua, kira-kira gimana? Berantem orang di jalan. Polisi tidak ada lagi, sakit semuanya, komplit semuanya sakit. Orang tidak, subhanallah, bagaimana rusaknya, orang barang-barang dicuri, ini dicuri, macam-macam, ada yang dibunuh, tidak ada yang orang takuti. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, saya 70 tahun bersama pemerintah yang zalim lebih saya sukai daripada satu hari tanpa pemerintah. Kenapa? Karena adanya pemerintah meskipun zalim, masalahnya lebih besar. Karenanya kata sebagian ulama, jangan kau bercita-cita untuk membangun suatu rumah dengan menghancurkan kerajaan. Jangan. Kalau kau ingin bangun rumah dengan mengorbankan kerajaan, itu kesalahan. Ingin membangun sesuatu yang Islami tetapi negara hancur, ini tidak benar seperti ini. Ya. Mengorbankan sesuatu yang besar hanya ingin bangun sesuatu yang kecil, dan kenyataan yang ada terjadi demikian. Keamanan tidak ada, kemudian ketakutan, ya, kemaksiatan semakin merajalela, orang bisa melakukan dengan seenaknya. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, taat kepada pemerintah meskipun pemerintah tersebut zalim, selama pemerintah tersebut tidak menyuruh kita untuk maksiat. Kalau dia menyuruh kita untuk maksiat, kita tidak taat. Tapi kalau dia menyuruh kita kepada yang baik, maka kita taat. Dan Allah telah berfirman, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan pemerintah di antara kalian. Perhatikan di sini kata para ulama. Allah mengatakan taat kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasulullah. Dan taat juga kepada pemerintah. Justru ketaatan kita kepada pemerintah pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya tidak perlu pemerintah, kita langsung taat kepada Allah. Kalau pemerintah suruh sholat, tidak perlu pemerintah suruh sholat, kita juga sholat. Tetapi yang justru kita ditekankan adalah taat kepada perkara-perkara yang ada maslahatnya dan tidak ada dalilnya. Contohnya apa? Lampu merah. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang sengaja melanggar lampu merah berdosa. Ya, benar ini. Melanggar lampu merah berdosa karena merusak kemaslahatan. Ya, antum kira tidak berdosa. Kalau kita menghilangkan gangguan dari jalan dapat pahala, kalau kita mengatakan gangguan dapat dosa enggak? Dapat dosa. Melanggar ini mengganggu stabilitas keamanan. Ini berdosa. Kenapa? Melanggar perintah Allah, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemerintah di antara kalian.